Yang terhormat Ketua Masjid Raya CGC dan segenap jajarannya, jamaah al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas iman, atas Islam, atas kesempatan, atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dalam masa pandemi ini kita berharap bahwa kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan orang-orang yang terkena musibah dengan penyakit mudah-mudahan segera disembuhkan dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, pagi ini kita akan berbicara tentang Rasulullah, tentang kisah seorang yang luar biasa, yang sejarahnya itu merupakan sejarah paling detail dari seorang manusia, seorang yang mulia, di mana tatkala orang berinteraksi dengan beliau, maka makin terkuak keluhuran akhlaknya. Beda dengan sementara umatnya. Jadi terkadang seorang ketika mendekati, berinteraksi dengan seorang tokoh atau lainnya, terkadang makin dekat, makin hari justru makin terkuat kekurangannya. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Tatkala orang berinteraksi, bahkan sekalipun orang non-muslim, itu makin terlihat, makin tampak keluhuran budi beliau. Ya, tatkala salaman, beliau tidak melepaskan tangannya kecuali setelah orang yang dia salaman tersebut melepaskan tangannya dulu. Luar biasa, sehingga kemudian sulit ditaklukkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kredibilitasnya, kehormatannya. Dan meskipun mereka di depan kadang-kadang menghina Rasulullah, sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam mereka mengakui keunggulan beliau. Maka kemudian hoax tersebut, ya, berita dusta tentang beliau terus ya diproduksi dari zaman dulu bahkan sampai sekarang. Tapi banyak terjadi tatkala orang makin ingin menghancurkan Rasulullah dan melihat sejarah Rasulullah, melihat bagaimana sepak terjang beliau, justru banyak orang kemudian makin ingin terus berinteraksi dengan beliau, dan banyak di antara mereka justru masuk Islam. Dari dulu dan sampai sekarang, ada seorang pada masa sekarang, seorang yang sangat anti Rasulullah di Belanda. Dia dari partai kanan yang dikenal sebagai anti-Islam. Tatkala membenci Rasulullah, dia pengen lagi membenci selanjutnya. Kemudian dia buka sejarah Rasulullah, pengen tahu kelemahannya. Tapi makin hari justru makin ada rasa cinta kepada Rasulullah, dan akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dia bersumpah ingin mengangkat kehormatan beliau sebagai kompensasi dari pelaku dia selama ini. Ini jadi makanya hoax tidak hanya ada pada sekarang, zaman dulu bahkan tatkala di Mekah juga sudah ada. Sudah ada orang-orang gembong Quraisy, kafir Quraisy, orang-orang musyrikin itu menuduh beliau dengan berbagai hal yang merupakan kedustaan atau hoax. Beliau dikatakan sebagai majnun, orang gila, dikatakan sebagai sahir, ya, penyihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, dituduh sebagai kadzdzab, pembohong. Semua diabadikan dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Jadi Rasulullah dikatakan orang kafir itu sebagai penyihir dan pembohong. Ini di era Makkah. Jadi sudah ada
Tapi sebenarnya mereka, terutama para pemimpinnya, dalam hatinya mengakui kebenaran Rasul dan yang dibawanya. Maka ada kisah dalam kitab-kitab sirah itu, Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah itu sebenarnya meskipun di depan masyarakatnya, kaumnya mengatakan Rasulullah pembohong, tapi tatkala malam hari mereka mengendap ingin mendengarkan apa yang dibacakan Rasulullah di depan Ka'bah. Ingin mengetahui sebenarnya kenapa. Sebenarnya mereka mengakui kebenaran yang baru Rasulullah. Ini ya, sebenarnya demikian. Jadi beda antara yang dikemukakan di depan dan yang sebenarnya. Jadi sudah ada hok-hok itu untuk menghancurkan Rasulullah. Ini karena masalah-masalah kesombongan, status quo dan sebagainya yang ingin dipertahankan. Kemudian hok juga terjadi di Madinah. Jadi setelah Rasulullah hijrah pada tahun 622 Masehi ke Madinah, kemudian di sana hok itu tidak berhenti. Dan memang seorang Rasul itu pasti ada ujiannya. Makin tinggi seorang itu kedudukannya di depan Allah, maka makin tinggi juga ujiannya. Makanya generasi penerus Rasulullah, para ulama itu banyak ujiannya. Jadi tidak heran, karena mereka merupakan pewaris Rasulullah, maka mewarisi juga ujiannya. Di Madinah ini terutama muncul ujian ini dari kalangan munafikun. Orang-orang munafik ini baru muncul di Madinah, tidak ada di Mekah. Kenapa? Menurut Dr. Abdul Karim Zaid dan dalam bukunya Usul Dakwah, beliau katakan bahwa kenapa orang munafik tidak ada di Makkah? Karena ketika di Makkah orang kafir kuat, ya, orang Islam lemah, tertindas. Maka tidak ada ketakutan bagi orang kafir untuk menindas orang Islam. Maka tidak perlu munculnya sifat nifak, tidak perlu munculnya orang-orang munafik. Tidak ada alasan. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah sebagai pemimpin, ya, orang-orang kafir yang ada di Madinah, terutama di sini dari pemimpin orang Madinah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, merasa tersaingi. Karena dia ini sudah disepakati akan menjadi raja, pemimpin orang Madinah. Tapi semua rencana itu hancur berantakan tatkala Rasulullah datang. Maka muncullah dendam, ya, muncullah dengki dari Abdullah bin Ubay Salul, dan kemudian melakukan makar rencana jahat. Terutama muncul setelah perang Badar. Karena kan sebelum perang Badar masih belum tampak kekuatan orang Islam. Tapi setelah ternyata orang Islam mampu dalam perang Badar mengalahkan orang-orang kafir, kelihatan di sini kekuatan Rasulullah dan umatnya, kekuatan umat Islam. Maka kemudian muncullah sifat nifak. Jadi terutama setelah perang Badar tahun kedua Hijrah. Ini ya. Kenapa? Mereka tidak mampu, tidak berani menampilkan kekufurannya. Maka mereka sembunyikan kekufurannya dan tampilkan keislamannya. Agar apa? Agar selamat, ya. Agar mereka ikut bersinergi dengan orang-orang lain dan berinteraksi dengan orang Islam. Ini ya. Makanya Dr. Abdul Karim Zaid mengatakan mereka sebenarnya pengecut, tidak berani. Tatkala Islam kuat, tapi tatkala Islam lemah, nah ini mereka muncul, ya. Jadi kemudian tatkala muncul munafik ini, muncul hoax. Ya, ada hoax pada masa perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Tatkala berlangsung perang atau hendak perang, justru orang munafik ini kemudian pulang ke rumah, balik ke rumah, meninggalkan medan jihad. Apa yang mereka katakan? Kata mereka, rumah kami ada aurah, rumah kami terbuka, takut kemalingan. Gitu ya. Mereka katakan, Allah berfirman dalam sebuah ayatnya Al-Ahzab ya 73, wa yastadhinu fariqum minhum wa yastadhi fariqum minhum nabi yaquluna inna buyutana aurah. Ya,
sekelompok dari orang-orang yang ikut perang Uhud itu minta izin kepada Rasulullah. Mereka katakan bahwa rumah kami itu terbuka, takut kemasukan maling. Kemudian Allah tegaskan wa ma hiya bi'aurah. Padahal sebenarnya tidak terbuka seperti itu. Ini hoax juga. Kebohongan yang dibangun sebagai alasan untuk sebenarnya apa? Iyuriduna illa firara. Mereka lakukan itu karena apa? Sebenarnya ingin lari dari medan perang. Karena sebenarnya munafik. Jadi munafik itu yang di dalam hatinya ada kufuran, tapi dalam lisannya menampilkan keislaman, keimanan agar selamat. Gitu ya. Ini hoax yang pertama, dan ini mempengaruhi soliditas pasukan muslim yang ada pada perang Uhud. Kenapa? Sebenarnya mereka ingin menghancurkan agar umat Islam kalah. Gitu ya. Kemudian setelah perang Ahzab, ya, di mana Rasulullah kita dengar cerita tentang bagaimana Rasulullah menikahi Zainab bin Jahsh. Ini menjadi momen dari orang munafik untuk menebarkan hoax. Kenapa? Karena Zainab bin Jahsh ini sebelumnya merupakan istri dari Zaid bin Harithah, ya, mantan budak yang menjadi anak angkat Rasulullah. Dalam tradisi orang-orang Arab jahiliyah, mantan istri anak angkat itu tidak boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Ini tradisi jahiliyah. Dan sisi lain dalam masalah hukum waris, anak angkat itu mewarisi orang tua angkatnya. Tapi kemudian terjadilah di sini ada muncul perintah Allah. Jadi setelah keduanya berpisah, justru Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Maka gemparlah orang-orang yang ada di Madinah. Ya, ini bagi mereka aib awalnya. Tapi tradisi ini sengaja Rasul sabab pelakunya langsung yang merubahnya. Kenapa? Karena betapa beratnya merubah tradisi yang sudah mendarah daging di masyarakat Arab. Jadi kisah tentang Zainab ini saya kira populer ya, bahwa beliau kan seorang bangsawan, cantik, kaya. Tapi calon suaminya Zaid bin Harithah orang biasa, tidak kaya dan mantan budak. Maka ada gap, ya, ada gap sosial di sini antara keduanya. Maka Zainab itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini perintah atau pilihan? Kata Zainab bertanya kepada Rasulullah, ini perintah atau pilihan? Maksudnya apa? Kalau pilihan, aku tidak mau. Kalau perintah, karena Rasulullah yang perintahkan, maka aku harus ikuti. Itulah seorang mukmin, ya. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, bahkan termasuk masalah pribadi, ini langsung, ya, itu harus ikut. Maka menikahlah antara Zainab dengan Zaid. Tetapi karena tadi perbedaan status yang jauh sekali, makanya para ulama menjelaskan dalam fikih itu idealnya itu mah yang sekufu, atau paling tidak jangan terlalu jauh gapnya. Kalau terlalu jauh, maka khawatir sangat berpotensi munculnya friksi yang sangat dalam, dan terjadi pada Zainab dan Zaid. Maka pisahlah mereka. Setelah itu turun ayat Rasulullah agar menikahi Zainab. Nah, di sini muncul hoax. Apa itu? Katanya, mengapa mereka berpisah? Kenapa Zaid dan Zainab berpisah? Karena Rasulullah suatu hari melihat Rasulullah itu melihat lewat di depan rumahnya Zainab, terlihat kemudian pintu terbuka dan melihat bagian dari aurat Zainab. Tertariklah beliau dengan Zainab. Maka direkayasa bagaimana supaya berpisah. Setelah berpisah kemudian Rasulullah menikahi Zainab. Ini sangat jauh dari kebenaran. Ini hoax jelas. Kenapa? Tidak mungkin Rasul melakukan itu. Kalau mau sebelum Zainab itu menikah ketika masih gadis. Tidak mungkin. Gitu ya. Dan ini tertulis dalam beberapa kitab tafsir, termasuk kitab tafsir At-Tabari. Saya pernah mengkaji hadisnya, itu merupakan hoax dari orang-orang munafik untuk mencederai
saksi Rasulullah SAW. Itu hoaxnya. Tetapi yang perlu dijelaskan di sini adalah bahwa hoax terbesar dalam sejarah beliau adalah, ini para ulama menjelaskan, hoax terbesar adalah tentang hadisul ifki yang merupakan kajian kita hari ini. Hadisul ifki, berita dusta. Bahkan ifkun itu beda dengan kadzibun atau al-kadzibu. Jadi dalam bahasa kita kadang-kadang tidak banyak variasi bahasa, tapi bahasa Arab itu sangat beda. Kadzibun, ifkun, iftira'un itu beda. Kalau al-kadzibu atau al-kizbu, bisa dua bacaan ya, itu adalah adamu mutabaqatil khobar bil waqi. Tiadanya kesesuaian antara berita yang muncul dengan realita. Itu namanya al-kadzib, kebohongan, dusta. Baik diri sendiri atau orang lain. Orang mengatakan si A itu seorang koruptor padahal dia tidak, itu bohong. Atau sebaliknya, dia orang baik padahal dia pemabok. Itu bohong. Tapi apa itu yang namanya ifkun itu? Al-kadzibul fahish, kebohongan yang sangat dahsyat. Jadi melebihi kebohongan biasa. Dalam bahasa kita tidak ada itu. Ifkun beda dengan al-kadzibu. Jadi kebohongan plus ada kedahsyatan di sana. Contohnya apa? Kebohongan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap Al-Quran. Dan sekarang banyak orang berani seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam banyak yang tertimpa penyakit al-wahan, gitu ya. Jadi kurang berpengaruh, gitu ya. Kurang ada hebah di hadapan orang lain. Jadi ifkun tadi al-kadzibul fahish, kebohongan yang dahsyat, termasuk kebohongan ketika orang menuduh orang baik-baik. Dikenal sebagai orang baik tapi kemudian orang menuduh. Beda dengan orang yang memang bangga dengan dosa, bahkan dia promosi dosa, bahkan menyalahkan yang benar kemudian membenarkan yang salah. Ini sudah dahsyat. Jadi merupakan ifkun. Tahu ifkun di sini saya kira kalau kita bicara tentang hadis ifki itu pasti tertuju kepada satu kisah tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ibunya orang-orang mukmin yang kalau berbuat baik dilipat gandakan pahalanya. Kalau berbuat jahat digandakan dosanya. Jadi mereka memiliki posisi khusus, makanya tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah wafat. Kenapa? Mereka ummul mukminin. Nah, kisah ini saya kira sudah sering mendengar ya. Minimal judulnya ini berawal dari perang, namanya perang Bani Al-Mustalik. Ya. Perang Bani Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Di mana pemimpin suku Bani Mustalik ya, Al-Haris bin Diror itu berencana untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan umat Islam. Makanya peperangan dalam Islam itu, dalam masa Rasulullah, semuanya ada alasan-alasan untuk perang. Jadi Rasulullah tidak mengawali, semuanya ada alasan untuk perang. Jadi Bani Mustalik ini berencana untuk melakukan penyerangan kepada umat Islam di Madinah. Kemudian Rasulullah mengirim Buraidah al-Aslami, seorang sahabat, untuk memastikan kebenaran tersebut. Datang langsung ketemu dengan Al-Haris bin Diror. Dan ternyata benar mereka merencanakan penyerangan. Ketika dipastikan seperti itu, kemudian Rasulullah menyiapkan. Jadi ingin mendahului, gitu ya. Ini salah satu strategi, dan itu dalam tradisi orang Arab itu dibolehkan dalam perangan seperti itu. Gitu ya. Di sini orang Bani Mustalik juga mengirimkan mata-mata. Kemudian oleh orang Islam dibunuhlah mata-mata tersebut. Dan ketika kemudian Rasulullah dan umat Islam mendatangi tempat Bani Mustalik, yaitu di daerah sekitar Qudaid,
Jadi kalau yang sudah umroh haji itu, kalau dari Mekah mau Madinah itu ada tempat peristirahatan namanya Qudaid, gitu ya, pinggir pantai. Di tengah-tengah antara Mekah Madinah itu ada tempat namanya Qudaid, gitu ya. Nah di dekat itulah Bani Mustalik berdomisili. Rasulullah datang kemudian menempati sekitar Wadi Al-Muraisi. Maka perang ini dinamakan perang Al-Muraisi juga, gitu ya. Nah di sini ketika datang tiba-tiba, ya, mereka ketakutan. Bahkan orang-orang Arab, suku-suku selain Bani Mustalik yang tadinya ingin berpartisipasi lari, ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka takluk dan umat Islam mendapatkan rampasan termasuk tawan-tawanan, dan di sana diantaranya adalah anak perempuan pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bin Al-Harith, yang kemudian hari nantinya menjadi salah satu istri Rasulullah. Jadi, nah di sini diawali dengan, kalau di dalam perang ini ada peristiwa yang sungguh di sini membuat umat Islam itu ada konflik. Ini merupakan perilaku dari gembong munafikin, ya. Jadi mereka ini selalu melakukan upaya-upaya untuk menghancurkan umat Islam, maka memunculkan sentimen suku, gitu ya, melakukan sentimen musuh, melakukan sentimen suku. Ini berawal ketika ada konflik antara orang Ansor dan orang Muhajirin. Ada konflik, kemudian masing-masing membela kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, samin kalbak yakulka. Jadi mereka itu katanya, jadi kita ini katanya, kata Abdullah bin Ubay, kita menggemukkan, ya, anjing kita, anjing, kemudian dia akan makan kita. Maksudnya apa? Kan Muhajir datang dari Mekah ke Madinah, membantu mereka dan sebagainya. Tapi ketika sudah nyaman di Madinah, dibantu dan sebagainya, berbagai kebutuhannya, mereka ingin menghancurkan kita. Ya, bahkan bukan itu saja, bahkan mereka, orang munafik itu menghina Rasulullah, ya, dalam rangka menghancurkan posisi beliau dan merendahkan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah. Maka dia katakan, wallahi la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kata Ibnu Salul, demi Allah, kalau kami kembali ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Maksudnya siapa? Yang mulia itu mereka, yang hina itu Rasulullah dan kaumnya. Ini ya, ini penghinaan. Maka sebagian sahabat marah dengan sikap Ibnu Salul ini, dan terjadilah kemudian pertikaian, tapi dilahi Rasulullah, ya. Jadi ini sudah ada upaya-upaya untuk menghancurkan Rasulullah dan umat Islam. Tetapi kesempatan tersebar ketika munculnya hadisul ifki. Ini kesempatan yang paling besar yang dilihat oleh Ibnu Salul, gembong munafik, ya. Jadi peristiwanya bagaimana? Aisyah ini termasuk jadi salah satu istri Rasulullah. Rasulullah tatkala mau pergi perang itu mengadakan undian. Ini bentuk sikap adil beliau kepada istrinya. Diundi istrinya siapa yang ikut bersama Rasulullah. Dan itu menjadi tradisi, menjadi sunnah para sahabat. Kalau perang itu membawa istri. Abu Bakar, Utsman, kenapa? Waktunya kan lama, gitu ya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi secara umum, ya. Kalau lama terutama mereka bawa istrinya. Dan Aisyah menang undian itu, maka dibawalah beliau untuk ikut bersama Rasulullah di perang Bani Mustalik itu. Tatkala perang usai tadi, perang selesai, kemudian kaum muslimin pulang menuju Madinah, termasuk Aisyah. Nah, Aisyah ditandu naik onta, di atasnya ada sekedup, jadi semacam tanduk bilik, ya,
di mana Aisyah duduk di situ, gitu ya, naik tandu itu. Di tengah perjalanan, beliau ini ketika pasukan istirahat, beliau pergi ke belakang. Dulu kan tidak ada toilet ya, di toilet itu ditemukan oleh orang Islam sebenarnya ketika di Spanyol. Dulu nggak ada toilet dalam rumah. Orang-orang Barat ketika menaklukkan Spanyol kaget, loh ini ada toilet di dalam rumah. Itu orang Islam. Karena ketika Spanyol itu dalam kemasannya, orang Barat masih dalam masa kegelapan. Jadi tahu toilet itu orang Islam, gitu ya. Jadi waktu itu Aisyah pergi ke jamban untuk memenuhi hajatnya. Tatkala selesai, ternyata kalung beliau itu hilang, tidak ada di tempatnya, hilang. Dicarilah kalung itu. Tatkala kembali ternyata pasukan sudah tidak ada. Ini orang-orang yang ngangkat beliau, ngangkat sekedupnya itu, tandunya itu terasa ringan. Karena kan yang ngangkat orang banyak, bukan satu orang. Apalagi waktu masih muda, umur belasan tahun, beliau masih kurus, masih langsing ya begitu ya. Meskipun nanti ketika menjelang kematiannya sudah sepuh, beliau itu langsung sudah agak gemuk ya. Tapi waktu masih langsing, masih kurus. Maka tidak tahu bahwa Aisyah tidak ada. Nah, Aisyah yang tertinggal, kemudian duduk di tempat ketika beliau pergi ke jamban tadi, dengan harapan husnudzon nanti ketika mereka mengetahui pasukan itu Aisyah tidak ada, mereka kembali menemui. Tapi ditunggu tidak datang, sampai beliau terkatuk-kantuk, akhirnya tidur. Kemudian beliau terbangun ketika ada suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Ternyata muncul suara itu dari seorang yang namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Kaget Sofwan bin Al-Mu'attal. Ternyata di sini beliau tahu ini Aisyah. Karena beliau tahu Aisyah itu sebelum ayat hijab turun. Jadi tahu siapa Aisyah itu. Ini istri Rasulullah. Tapi tidak terdengar suara apa-apa maksudnya dalam hati itu. Yang diucapkan hanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget betapa istri Rasulullah yang mulia, istri yang mulia dari seorang suami yang mulia, tertinggal sendirian. Maka kemudian segera beliau ya menarik ontanya, dituntun terus ya sampai kaum muslimin itu istirahat tanpa ada kata satupun, tanpa ada kata. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan sebagainya. Jadi dalam hadis-hadis yang sahih yang masyhur. Kenapa? Karena menghargai kehormatan, kemuliaan istri Rasulullah. Gitu ya. Tapi tatkala terlihat oleh orang-orang, terutama orang munafik, ada laki-laki dan perempuan berdua datang, muncullah desas-desus dalam pikiran orang munafik, terutama gembongnya. Ini kesempatan besar untuk menghancurkan Rasulullah lewat keluarganya. Jadi tidak bisa langsung berhadapan Rasulullah. Maka kemudian kesempatan besar untuk menghancurkan Rasulullah, kredibilitas Rasulullah sebagai pemimpin, menghancurkan beliau lewat keluarganya. Disebarlah kemudian tuduhan dusta, al-ifku, hadisul ifki. Mulai dari situ, ya, tanpa diketahui oleh Aisyah. Bahkan tatkala masuk kota Madinah, berita itu makin besar, makin menggurita. Orang-orang banyak terpengaruh. Ya, dalam sebuah kesempatan, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, ma salimat minhu wa salima minha. Ini kesempatan besar. Tidak mungkin lepas selamat Aisyah itu dari masalah dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pun tidak akan selamat dari masalah dengan Aisyah. Itu dia yakin. Karena tadi terbukti menurut pandangan dia, laki-laki berdua dengan perempuan ya tanpa ada orang yang melihatnya, menemaninya. Ini pasti, jadi saya akan mendapatkan bukti besar
Gitu ya. Tersebarlah kemudian. Dan bukan saja orang-orang munafik yang ikut menyebar, ternyata sebagian orang Islam pun ada yang terpancing untuk terprovokasi untuk mengikuti menyebarkan tadi. Siapa itu? Ada 3 sahabat radhiyallahu anhum yang terkenal. Jadi tergelincir di sini bahasanya. Bukan sengaja kemudian dari awal ingin menghancurkan, tergelincir, terprovokasi. Ya, jadi meskipun mereka terprovokasi, kita jangan merendahkan mereka. Kenapa? Mereka tetap sahabat. Apalagi di antara mereka itu ahli Badar, yang harus katakan akan diampuni dosanya, berapapun dosa itu. Jadi Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah, seorang sahabat yang ikut Badar dan sebagainya, yang usianya sampai 120 tahun. Kemudian siapa lagi? Ada yang tahu? Mistah bin Utsatsah. Ini sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq, masih keluarganya. Dan dia dibantu karena miskin, dibantu kehidupannya, finansialnya oleh Abu Bakar. Tapi tatkala muncul peristiwa ini, dia ikut memprovokasi. Yang ketiga adalah seorang sahabiah, Hamna binti Jahas, saudarinya Zainab binti Jahas. Zainab tidak cemburu, tidak ikut terprovokasi dengan kasus ini, tapi saudaranya terprovokasi. Kadang-kadang cemburu itu seperti itu, ya. Kadang-kadang ada orang, ibunya nggak apa-apa, tapi anaknya kadang-kadang kesal gitu ya, seperti itu. Nah, ini 3 orang yang ikut terprovokasi dengan hasutan. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya, tidak terbayangkan. Karena Ibnu Salul itu merupakan tokoh yang mendominasi Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Jadi masih banyak pengikutnya. Gitu ya. Abu Bakar sampai kemudian sedih dengan peristiwa ini. Kenapa? Kata beliau, di zaman jahiliyah, tatkala kami masih menyembah berhala, kami tidak pernah dituduh seperti itu. Kata beliau, ya, di zaman jahiliyah ketika kami masih minum khamr, nyembah berhala dan sebagainya, masih orang-orang di Mekah, tidak pernah ada Tuhan sekeji itu. Tapi sekarang justru ujiannya datang tatkala sudah menjadi muslim yang meninggalkan semua kejahatan tadi. Maka beliau sangat sedih tentu. Dan bahkan beliau kemudian bersumpah, demi Allah, aku putuskan bantuanku kepada Mistah. Gitu ya. Saking kesalnya dengan sikap Mistah. Kenapa? Dia keluarga, dia dibantu, dia miskin dibantu oleh Abu Bakar. Tapi ketika ada masalah, bukannya membantu membela, justru ikut menyebar dusta tersebut. Maka kemudian beliau bersumpah, dan akhirnya turunlah ayat terkait dengan itu, yang termasuk dalam ayat-ayat pembebasan Aisyah di bagian akhir, yaitu surat An-Nur ayat 22. Kalau buka An-Nur 22 itu Allah katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wasati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah. Dan hendaklah orang-orang yang memiliki kelebihan dan keluasan rizki untuk tidak bersumpah, ya, untuk tidak memberikan. Jadi tidak bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada keluarga ulul qurba, orang miskin dan muhajirin fisabilillah. Maksudnya siapa ini? Mistah. Karena kan Mistah pertama dia keluarga, kedua miskin, ketiga muhajirin. Jadi jangan bersumpah akan memutuskan bantuan kepada orang seperti itu. Wal yafu wal yasfahu, hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah engkau suka jika Allah mengampuni kalian? Ketika turun ayat itu, Abu Bakar merasa tersanjung, ayat turun terkait dengan beliau, gitu ya. Maka kemudian beliau kembali memberikan bantuannya kepada Mistah tadi, gitu ya. Orang Muslim begitu, kadang-kadang sedikit tergelincir, tapi ketika disentuh cepat.
peka hatinya dengan kebaikan. Ini luar biasa, jarang orang seperti itu. Jadi banyak orang itu, mengapa kita berbuat baik pada seorang tetangga? Karena dia baik sama kita, begitu ya. Karena dia baik sama kita. Tapi kalau dia jahat sama kita, apa kita tetap memberikan kebaikan pada dia? Tidak semua orang itu. Karena ini amal luar biasa, bukan amal biasa. Itu ya, bukan amal biasa. Orang-orang yang mampu memberikan seperti itu, ya, padahal mereka melakukan kejahatan, ini luar biasa, bukan amal biasa. Gitu. Makanya ada sebuah hadis dalam At-Tabrani dijelaskan ada 3 kelompok, salatun man kunna fihi adkhalul jannah wa hasabu hisaban yasira. Ada 3 hal kata Rasulullah, jika orang melakukannya maka Allah masuk ke dalam surga dan hisab dengan hisab yang ringan. Apa itu? Tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang menghalangi rizkinya. Ini bukan biasa. Ya, ada orang suka menghalangi, diputus rezeki kita. Tapi kita masih tetap memberi ketika dia membutuhkan. Bukan orang biasa itu. Ya. Kemudian watafu an aman zolamak, memaafkan kepada orang yang menzolimi kalian. Gitu ya. Orang menzolimi, kita maafkan. Perjuangannya besar bagi kita untuk melakukan itu, tidak sembarang orang. Gitu. Yang ketiga apa? Tasil man qata, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan. Ini tidak gampang, perlu effort besar, perjuangan keras untuk dapat melakukan kebaikan tersebut. Karena banyak orang itu, kata Rasulullah, ada ima'ah, maka dilarang, harus dihindari. Janganlah kalian jadi orang ima'ah. Kalau orang baik kita baik, orang jahat ya jahat. Banyak orang begitu. Ya. Kenapa baik? Karena dia baik. Kalau dia jahat, hanya orang-orang besar, ya, orang besar imannya saja yang mampu melakukan itu. Ya. Makanya tentang silaturahim itu, itu sebenarnya bukan yang kalau kita datang ke keluarga kita silaturahim. Kata Rasulullah ada 3 ya. Satu itu qati'un, memutus silaturahim. Orang silaturahim pada kita tidak mau memberi salam, itu pemutus hubungan silaturahim. Nah, ini yang dikatakan la yadkhulul jannata, kata Rasulullah, qati'un. Pemutus hubungan itu tidak akan surga. Yang kedua itu musawin. Kalau dia silaturahim, kita silaturahim. Kalau tidak juga. Kan banyak kita seperti itu. Kata Rasulullah itu bukan silaturahim sebenarnya. Itu musawin, mengimbangi saja. Kemudian yang ketiga siapa? Ketika orang lain memutuskan, kita menyambung, itulah silaturahim. Gitu ya. Meskipun di masyarakat kalau kita melakukan kunjungan, silaturahim, itu silaturahim juga. Tapi tadi tingkatannya, yang tertinggi adalah tatkala orang putuskan, kita tetap melakukan silaturahim. Ini yang tertinggi. Gitu ya. Jadi begitulah dengan hadis ifki ini, Abu Bakar kemudian setelah memutuskan bantuan finansial kepada Mistah, kemudian mengembalikan bantuannya setelah turun ayat pembebasan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana dengan Rasulullah sendiri sikapnya? Tentu sedih. Ya, bagaimana beliau pemimpin yang mulia, seorang suami yang mulia, kemudian istri yang mulianya di sini menjadi korban kedustaan, korban hoax. Dan itu menyebar tidak terbayangkan. Jadi masyarakat itu kan masih beda dengan masyarakat kota sekarang. Dulu masih sederhana. Jadi orang tahu semua. Seperti kita di kampung, tahu si A bapaknya ini. Kalau sekarang kan ya tetangga belum tentu tahu juga. Dulu tidak seperti itu. Jadi ketika ada kabar, tahu semua orang. Tidak ada orang Madinah yang tidak tahu. Maka beliau sedih. Ya. Akhirnya kemudian beliau minta bantuan kepada sahabatnya. Bagaimana ya? Ini tahu yang menyebar itu Ibnu Salul.
maka muncullah Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Ansor. Ya. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kalau pelakunya itu orang Ansor akan saya bunuh. Kalau maksudnya dari suku Aus ya, suku Aus. Kalau pelakunya dari suku Khazraj, ini sukunya Ibnu Salul, maka perintahkan aku untuk membunuh orang tersebut. Muncullah Sa'ad bin Ubadah yang membela, tidak setuju dengan itu. Terjadilah kemudian semacam pertikaian. Hanya Rasulullah relai, hilanglah. Jadi ini memunculkan pertikaian karena masalah itu. Sebenarnya mereka ingin membantu Rasulullah, ya. Dan sampai itu Aisyah masih belum tahu, gitu ya. Nah sekarang kenapa Rasulullah itu bersikap diam, tidak membela? Sama seperti Abu Bakar juga tidak membela. Abu Bakar ditanya bagaimana, aku tidak tahu bagaimana menyikapi Aisyah dan menjawab Rasulullah. Rasulullah juga diam, tidak membela. Ternyata di sini kalau kita melihat sirah, ya, Rasulullah mengapa tidak membela langsung? Karena yakin dengan pembelaan langsung oleh Allah. Jadi Allah langsung karena masalahnya besar sekali. Kalau beliau membela, kan istrinya, orang berprasangka buruk bahwa ya pantas saja membela. Kenapa? Kan istrinya. Gitu ya. Padahal Rasulullah tidak ada bukti. Dan kabar begitu dahsyat. Jadi agar Allah langsung yang melakukan pembelaan, dan itu lebih terhormat dan lebih kuat pengaruhnya. Ini pun bisa menjadi teladan bagi umatnya, gitu ya. Jadi salah satu ketidakadilan itu adalah ketika seorang suami itu membela semua yang dikatakan istrinya, membenarkan dikatakan istrinya, atau istri membenarkan yang dikatakan suaminya. Benar salah pokoknya dibela. Ya, ini bentuk ketidakadilan sebenarnya, gitu ya. Alasannya sayang kepada keluarga, baik suami atau istri, pada pasangan, yang salah pun dibela, gitu ya. Kalau di sini ya Rasulullah yakin tidak salah sebenarnya, cuman tadi karena agar Allah langsung yang memberikan pembebasan. Jadi setelah ini kemudian Aisyah itu masih belum tahu. Jadi beliau kan sakit sekitar sebulan. Beliau sakit setelah dari perang Banu Mustalik itu, dan tidak tahu tentang kabar yang di luar, masih belum tahu. Taunya apa? Tatkala beliau bersama ibunya Mistah, kan ini pelayan Aisyah ya, keluar untuk sebuah hajat, tersandung kainnya ya. Jadi kainnya tersandung, kainnya terikat dengan apa gitu, kemudian jatuh. Maka dia kemudian celaka. Jadi mengumpat, celaka Mistah. Aisyah kaget. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Itu tidak baik. Mistah itu seorang sahabat ahli Badar yang diampuni segala dosanya. Kenapa engkau mengatakan seperti itu? Ini masih ada hubungan saudara ya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Mistah ini yang ikut menyebarkan berita dusta tentang engkau ya Aisyah. Jadi baru tahu itu beberapa hari setelah menyebar berita itu. Karena Rasulullah juga tidak mengatakan, cuman memang ada perbedaan sikap ketika sakit. Bagaimana Aisyah, jadi tidak seperti selembut hari-hari biasa. Jadi tahu ketika ibu Mistah itu mengatakan seperti itu, maka beliau makin sakitlah. 1 hari 2 malam dikatakan dalam surah itu menangis beliau dan sakit makin parah. Akhirnya beliau kemudian minta izin kepada Rasulullah. Jadi meskipun sedang ada masalah, izin tetap dia seorang istri ini untuk ke rumah orang tuanya Abu Bakar. Ya, Rasulullah mengunjungi kemudian mengatakan, ya Aisyah, ya, aku yakin engkau orang yang tidak melakukan hal yang buruk. Ya, aku yakin engkau benar. Tetapi kalau betul engkau melakukan, maka minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah. Gitu ya. Rasulullah, Aisyah makin menangis karena beliau yakin beliau tidak melakukan. Dia minta kepada Abu Bakar, ya ayahku, tolong jawab ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, aku tidak bisa menjawab. Jadi di sini ya, orang tua tidak ikut intervensi.
kepada urusan keluarga anaknya. Memang itu yang jadikan Islam. Kalau sudah menikah, orang tua tidak intervensi. Meskipun ada masalah besar. Kenapa? Tanggung jawabnya sudah ada pada suami. Gitu ya. Tapi ada satu sikap yang menarik dari seorang Abu Ayyub Al-Ansari, ya, yang kuburannya ada di Turki, ya, di Istanbul. Beliau inilah orang yang ketika di Madinah, rumahnya tempat Rasulullah pertama kali istirahat tatkala datang di Madinah waktu hijrah. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi menyikapi masalah ini, beliau katakan kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana dengan hadis ifki ini, tentang berita dusta tersebut?" Ngobrollah keduanya. Ya, istrinya menanyakan kepada beliau tentang peristiwa dusta tersebut. Kata beliau, "Kalau katakan bahwa kamu melakukan itu, mungkin enggak?" Kepada istrinya, ya. "Kalau engkau melakukan perzinahan, mungkin enggak?" Kata beliau, "Tidak mungkin." Kata istrinya, "Tidak mungkin aku melakukan itu." "Ya kalau engkau tidak mungkin," kata Abu Ayyub, "bagaimana mungkin dengan Aisyah radhiyallahu anha, orang yang mulia, istri dari seorang yang mulia. Engkau seorang istri dari aku yang orang biasa. Ini seorang istri yang mulia. Tidak mungkin lagi melakukan, lebih tidak mungkin lagi melakukan itu." Ini cara menangkal hoax, ya, gitu ya. Jadi perlu di sini, makanya kan yang namanya suami itu kan dan istri kan libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi kalau ada masalah itu justru sih bagaimana menggodok agar kemudian menutupi aib. Itu kan aib kalau dia melakukan gosip, ya, ghibah pada orang lain. Aib itu. Apalagi ini fitnah kalau tidak melakukan. Ghibah itu kan kalau seorang benar berbuat kemudian diinfokan, itu ghibah. Kalau tidak melakukan, diinfokan, namanya fitnah. Itu ya, itu fitnah. Yang lain saya kira sahabat kebanyakan memang tidak percaya dengan hal tersebut. Tetapi kemudian orang munafik terus melakukannya, ya. Maka kemudian satu hari, ya, dalam kesedihan Aisyah, ya, dan Rasulullah berada di sampingnya, Aisyah melihat Rasulullah itu seperti hari biasa ketika menerima wahyu, ya. Menerima wahyu, badan gemetar, berkeringat, ya. Kemudian turunlah surat An-Nur ayat 11 sampai 22. Ayat pembebasan Aisyah radhiyallahu an dari segala tuduhan yang keji. Sebenarnya Aisyah berharap tidak sampai turun ayat tentang beliau, pembebasan beliau. Paling tidak mimpi Rasulullah. Tapi ternyata harapannya yang terjadi melebihi harapannya. Turun ayat tentang pembebasan Aisyah dari segala tuduhan langsung oleh Allah. Luar biasa. Bahkan tadi sebagian ayatnya terkait dengan orang tuanya. Bagian terakhir, ya. Jadi ayat pembebasan itu surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 22. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Ya, terus sampai ayat ke 22. Maka betapa Rasulullah itu bersyukur dengan ayat, ya, yang turun langsung terkait dengan pembebasan istrinya yang menjadi korban tuduhan-tuduhan kecil dari orang munafik. Ketika mendengar itu, ya, Aisyah diam, kemudian ibunya mengatakan, ya, datangilah Rasulullah, datangilah suamimu. Jadi panggilan Rasulullah itu panggilan yang paling terhormat, ya. Rasulullah itu Rasulullah wa nabiyuhu. Temuilah, datangilah Rasulullah. Ya. Apa jawaban Aisyah ketika
ibunya mengatakan seperti itu. Aku tidak akan mendatangi Rasulullah katanya. Masih waktu itu ya. Dan tidak bersyukur kecuali kepada Allah. Gitu ya. Karena mungkin masih ada seperti itu ya. Ya maklum, tapi kan tidak melakukan pelanggaran ya. Tidak melakukan pelanggaran. Cuman itu sebagai kemanusiaan yang menjadi korban dari begitu dahsyatnya tuduhan keji, dan Rasulullah selama ini bersikap diam. Maka kemudian ini menjadi happy ending dari peristiwa besar. Disinilah kemudian ketika orang-orang munafik gagal kembali untuk menghancurkan ya Rasulullah dan umat Islam dari perpecahan. Ini ya. Makanya ada hikmah besar. Ada hikmah besar dari hadis ini. Ya. Dan Allah katakan di dalam ayat itu, la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kau mengira bahwa peristiwa itu adalah keburukan bagi kalian. Ini setelah pembebasan ya. Janganlah kau mengira, menduga, menilai bahwa itu keburukan bagi kalian. Jadi tuduhan dusta itu bukan keburukan, bal huwa khairul lakum. Bahkan itu merupakan kebaikan bagi kalian. Jadi kebaikan. Maka inilah kemudian kita itu ketika ada masalah-masalah yang menghantui kita, menimpa kita, musibah itu berhusnudzon sama Allah. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini penting. Karena banyak orang sekarang sedikit ada masalah ya, galau, tulis di status, itu membuka aib. Apalagi terkait dengan pasangannya. Ya, itu sangat aib dalam Islam, tidak boleh. Kalau ada masalah itu selesaikan di dalam. Medsos ini ya sarana hoax yang cukup potensial gitu ya. Mungkin dulu Ibnu Salul gembong munafik itu kalau ada medsos, wah sudah hancur-hancuran seperti sekarang ya. Iya. Seperti itu mungkin. Tapi dulu aja yang enggak ada tersebar seperti itu, apalagi sekarang. Makanya pandai-pandailah kita untuk menyikapi berita-berita gitu ya. Jadi kata Allah, jangan mengira itu keburukan, itu kebaikan. Apa kebaikannya? Ini hikmahnya ya. Pertama, membuka tabir sikap sebenarnya kaum munafik. Bagaimana hakikat daripada orang munafik seperti itu? Selalu membuat keonaran, makar, dendam, dengki. Gitu ya. Selama ini kan masih bermanis-manis kata, bermanis muka kepada orang-orang. Tapi sebenarnya terbukti dengan itu kemudian apa? Terkuak siapa sebenarnya jati diri dari gembong munafik dan orang munafik. Maka orang kemudian bisa menilai, bisa mengambil sikap kepada orang munafik tadi yang dulu gampang diprovokasi, kemudian tidak lagi. Yang kedua, ini penting dalam kaitan dengan perjalanan umat Islam. Apa itu? Kaum munafik tidak lagi berani melakukan provokasi. Ini penting sekali ya. Jadi kaum munafik tidak lagi berani melakukan provokasi dan hoax kepada Rasulullah. Jadi setelah peristiwa ini, ya, mereka yang sebelumnya melakukan berbagai provokasi, makar, karena banyak orang yang masih percaya, setelah terbukti dengan pembebasan Aisyah dan kebohongan orang munafik, mereka tidak percaya lagi dengan gembong munafik tersebut. Ini memutus loyalitas dan siko kepada pimpinan munafik itu. Ini besar pengaruhnya. Kenapa? Setelah peristiwa ini coba kita lihat sejarah. Jarang orang munafik melakukan provokasi. Tidak menonjol lagi. Kenapa? Sudah tidak dipercaya lagi. Yang repot kalau zaman sekarang, ini seringkali orang masih terus ya, meskipun sudah jelas kebohongannya, masih terus mempercayai. Jadi Ibnu Salul tidak lagi dipercaya, sudah lunglai kepribadiannya, ya sudah lemah, tidak lagi dianggap oleh masyarakat, ya terutama orang Muslim yang bukan munafik ya, sehingga kemudian tidak punya peran lagi dalam sejarah setelahnya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah hikmahnya apa? Ketika Allah mengatakan bal huwa khairul lakum, makin menguatkan soliditas kaum muslimin. Jadi makin kuat. Yang tadinya itu dapat terprovokasi, terpecah,
dengan berbagai intrik-intrik dan provokasi seperti tadi sentimen kesukuan dan sebagainya, tidak lagi akan dipercaya. Gitu ya. Jadi makin solid dan tidak terdengar makar-makar mereka setelah perang Bani Mustalik ini pada tahun 6 Hijriah. Kemudian makin menguatkan kebersihan dan kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi makin terhormat. Gitu ya. Ini ujian itu memang menjadi tangga untuk menaikkan derajat seseorang. Jadi Aisyah makin terhormat. Gitu ya. Dengan adanya peristiwa ini di hadapan orang-orang Islam. Nah, setelah turun ayat yang dimulai di 11 sampai ke 22 ya, tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian dilakukanlah hukuman kepada orang-orang yang melakukan tuduhan zina, berita dusta. Siapa itu? Mistah, kemudian Hasan bin Sabit, kemudian Hamna bin Jahas. Jadi dihukum cambuk 80 kali. Hukuman bagi orang-orang penuduh zina. Karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti, harus mendatangkan apa? 4 saksi kalau orang menuduh zina itu, supaya benar tuduhannya. 4 saksi. Kalau 1, 2, 3 tidak bisa. Dan harus melihat langsung perbuatannya. Ya. Saya belajar tentang peradilan Islam waktu kuliah di Madinah itu, ada buku tentang peradilan Islam ya, menjelaskan bahwa dalam sejarah umat Islam tidak ada seorang pun yang dihukum zina, ya, orang terbukti zina karena persaksian. Tidak ada dalam sejarahnya. Kenapa? Pertama harus 4, dan dia melihat betul peristiwa itu, peristiwa perzinahan itu. Ini kalau fikih harus terus terang ya, digambarkan dalam hadis itu sampai Anda melihat seperti ember masuk sumur, seperti itu ya. Kalau cuma melihat video, melihat itu bukan merupakan bukti, ya, namanya korina saja, bukti sekunder. Kenapa? Apalagi sekarang terbukti bisa dipalsukan, direkayasa ya. Apalagi foto, video pun, suaranya, mimik pun, ya, bisa dibuat-buat. Jadi bukan merupakan bukti, cuman korina. Maka saking sulitnya, dalam sejarah tidak ada seorang pun yang dihukum zina karena persaksian. Semua karena apa? Karena iqrar, pengakuan. Jadi kan ada 2 cara ya. Yang kuat itu adalah yang kuat memang iqrar ya. Yang kedua adalah dengan saksi-saksi. Tapi tidak ada. Kemudian apakah diabaikan ketika ada video dan sebagainya? Itu menjadi alat bantu yang bagaimana agar pelaku itu mengaku. Kalau dia mengaku, berarti dia terbukti karena pengakuan, bukan karena saksi. Gitu ya. Jadi kalau ada orang di sebuah tempat, laki perempuan bergumul tanpa pakaian dan sebagainya, itu belum merupakan bukti. Cuman bisa menjadi alat nanti untuk menekan pelaku agar dia mengaku. Kalau mengaku, dia dihukum karena pengakuannya, bukan karena video dan sebagainya, bukan. Ini penting ya, karena sekarang kan banyak orang gampang menuduh orang berzina dan sebagainya. Ya, banyak orang ghibah, wah dia begini. Tapi memang ada tingkatannya orang melakukan kejahatan tuh. Satu, orang yang ketika berbuat jahat dia tuh malu berjahat. Ini tidak boleh menghibai orang seperti ini. Dan dia punya potensi besar untuk bertobat, meskipun dosa besar, apalagi kecil gitu ya. Orang kafir masuk Islam juga, al-Islamu yajubu ma qablahu, Islam mengampuni dosa masa lalu, apalagi dosa besar. Kafir masuk Islam diampuni semuanya, apalagi yang sudah Islam cuman tergelincir melakukan dosa besar dan dia bertobat, Allah akan ampuni. Biasanya orang yang malu, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, orang yang terang-terangan, bahkan bangga dengan perbuatan dosanya. Nah ini baru masalah. Potensi untuk tobatnya ada tapi agak sulit ya. Kenapa? Dia bangga, gitu ya. Nah, apakah ketika orang cerita tentang perbuatannya itu ghibah?
Ada yang mengatakan tidak, karena dia bangga dengan perbuatannya. Kan ghibah itu kan zikruka akhoka ma yakrohuhu, kata ulama. Ghibah itu menyebut saudaramu dengan hal-hal yang dia benci. Nah, dia bangga melakukan perzinahan di medsos, bangga hidup berdua, ya, saya melakukan tanpa ikatan nikah. Ya, dia bangga ketika diinfokan, ya dia bangga, dia nggak merasa sakit hati. Gitu ya. Maka bukan ghibah, tapi tingkatnya sudah besar. Tapi di atas lagi adalah apa? Orang berbuat jahat, ya, apapun jahatannya, dia bangga dan bahkan dia mempromosikan. Ini lebih berat lagi. Sudah bangga promosi ngajak ke orang lain. Ada tidak? Ada. Ya, LGBT dan sebagainya, ya, promosi. Tingkatannya itu sudah lebih parah lagi. Tapi ada yang lebih di atasnya. Apa itu? Sudah bangga dengan perbuatan jahatnya, ya. Kemudian promosi, dia menyalahkan orang-orang dalam kebenaran, al-haq. Dan dia mengatakan perbuatannya sebagai sebuah kebenaran. Dia yang lebih modern, dia lebih benar. Dan orang-orang ortodoks salah, terbelakang. Ini sudah masuk kufur. Gitu ya. Ada nggak? Ada. Ini ya. Jadi tadi ghibah itu kalau dia malu dengan perbuatannya. Kalau mengaku bangga bahkan promosi, bukan lagi ghibah. Meskipun memang seorang muslim itu ketika melihat saudaranya, kan masih muslim juga, itu memang mengajak kepada kebaikan. Gitu ya, kebaikan. Semua berpotensi sebelum ajal menyebut seorang. Semua orang berpotensi untuk kembali kepada Allah. Semuanya ya. Dan itu kita semuanya. Saya kira mungkin ini ya terkait dengan Idul Ifki, jadi peristiwa yang sungguh membuat Rasulullah sedih, gelisah, tapi akhirnya happy ending, ya, menghadirkan kebaikan. Maka Allah katakan tadi bal huwa khairul lakum, karena begitu banyak hikmah di balik peristiwa yang menggemparkan umat Islam, dan ini merupakan hak terbesar dalam sejarah Rasulullah SAW. Saya ingin sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.